Oke, mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan ya materi kita, materi yang terakhir. Sebenarnya materi yang terakhir itu tentang kelas diagram. Tanggal 15. Saya nyatakan dulu. Oke, jadi materi kita terakhir untuk UML itu adalah tentang kelas diagram ya. Nah, jadi kelas diagram ini sebenarnya menurut saya itu karena kita reverse engineering ya. Reverse engineering itu jadi paling mudah, lebih mudah. Karena apa? Karena codingnya udah ada, jadi kelas-kelasnya udah ada, jadi tinggal dibentuk aja. Gitu dia. Jadi tinggal dibentuk kelasnya, kemudian tinggal hubungannya. Mungkin hubungannya yang nanti bisa kita lihat itu hubungan antar satu kelas sama kelas lain itu nanti bisa dilihat di sequence diagram, lewat sequence diagram ya. Oke, baik. Sekarang mungkin saya langsung tampilkan dulu aja video pembelajarannya, baru nanti saya jelaskan ulang secara singkat ya. Video tentang kelas diagram. Ya, silakan ditonton dulu, nanti setelah itu baru saya jelaskan. Alhamdulillah, kita masuk ke dalam video pembelajaran untuk UML yang terakhir ya, yaitu ada tentang kelas diagram. Jadi di sini kemarin sudah dibuat skenario, use case, skenario, activity, sequence ya. Sekarang ini adalah diagram yang terakhir, yaitu adalah diagram kelas. Nah, jadi untuk diagram kelas ini masih menggunakan sistem reverse engineering. Jadi masih kita lihat dari codingnya, kemudian baru kita bikin kelasnya. Nah, di sini ini adalah kode yang kemarin yang masih saya gunakan yang sama ya, kode yang sama. Kemudian bagaimana sih dari kode ini akan menjadi sebuah kelas diagram. Nah, kita lihat di sini. Jadi karena dari login ini beda ya, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa dari skenario dari kelas diagram ini agak sedikit berbeda ya sama yang lain. Kalau yang lain itu skenario satu use case jadi satu skenario, kemudian jadi satu activity, kemudian jadi satu sequence ya. Tapi kalau kelas diagram ini nanti dilihat dari secara keseluruhan. Jadi dia akan menjadi satu gambar dari kelas diagramnya, bukannya satu sequence jadi satu kelas diagram, enggak, tapi kelas diagram ini hanya satu untuk satu sistem begitu ya. Jadi karena contohnya ini masih dalam satu skenario, ya udah saya buat dari satu sequence-nya aja ya. Nah, jadi di sini kemarin sudah saya jelaskan juga bahwa kita ada 3 kelas ya. Yang pertama adalah form login sama main form. Nah, di sini berarti ada kelas yang pertama yaitu adalah form login. Kemudian dia punya atribut yaitu adalah login, log sama dengan new login. Berarti di sini adalah objeknya, kemudian metode-metodenya. Kemudian di kelas login juga ada atribut sama metodenya, kemudian di kelas form juga, karena ini masih kosong ya tidak dibuat ya. Jadi saya jelaskan notasinya dulu sedikit bahwa di sini untuk satu kelas itu akan terdiri dari 3 bagian, 3 struktur. Yang pertama ini adalah nama kelasnya, kemudian di kolom kedua ini adalah nama atributnya atau atribut-atribut yang terlibat, kemudian di sini yang terakhir ini adalah metode-metodenya ya, metode-metodenya. Jadi semua kelas itu akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nama kelasnya, atributnya, dan metode-metodenya.
Nah, jadi di dalam nama kelas ini ada bukan kelas, atribut ya, atribut ataupun metode ini ada tanda plus, ada minus. Kalau plus itu adalah public, kalau minus itu nanti fungsinya adalah private. Nanti ada juga yang tanda pagar itu adalah protected, ya, protected. Jadi secara umum ada tiga tanda, ada plus, minus, sama pagar. Ada yang public, ada yang private, ada yang protected. Nah, kemudian nanti ini ada hubungan ya, hubungan asosiasi. Nanti juga ada beberapa hubungan yang lain, yaitu misalnya nanti generalisasi dan lain-lain. Nah, di sini kebetulan menggunakannya masih asosiasi semua. Jadi kita lihat dulu dari yang kelas yang pertama, yaitu form login. Tadi sudah dijelaskan bahwa di sini ada atributnya adalah login. Log itu adalah objeknya, ini log ya, sama titik 2 belakangnya itu adalah nama kelasnya. Karena dia tidak ada identifier, maka langsung saja kita sebut menjadi public ya. Kemudian metodenya di sini ada satu metode, yaitu button login action perform. Ini menjadi metode, maka kita langsung aja void button login action perform ya. Kemudian karena dia private, kita kasih tanda minus. Jadi isi dari metodenya tidak usah dibaca ya. Lanjut ke kelas yang kedua, itu adalah kelas login. Ada dua atribut, username sama password, yang sama-sama string ya. Tipe datanya adalah string, kemudian dia private, berarti minus, begitu. Dan di dalam kelas login ada satu metode, yaitu adalah proses login, maka kita tuliskan langsung aja proses login, tandanya adalah plus. Kemudian main form, karena main form masih kosong, ya udah kita kosongkan aja. Jadi isi dari metodenya tidak perlu dibaca. Yang dibaca ketika membuat kelas diagram itu adalah namanya, atribut, sama metodenya saja. Kemudian jangan lupa akses identifiernya, itu plus minus tadi, yang public, private, dan protected. Nah, kelas ini bisa juga dilihat, membuat kelas diagram ini setelah melihat strukturnya ya, struktur dari setiap kelas. Bagaimana sih hubungannya? Kok bisa form login ke login, form login ke main form? Kenapa nggak form login ke main form gitu ya? Tidak ada hubungan. Sekarang kita lihat bagaimana dia bisa terlihat. Itu dilihat dari sequence-nya. Dari sequence kalian lihat bahwa form login ini ada garis ya, gitu aja. Saya ngomongnya ada garis aja. Form login itu ada garis ke login. Berarti form login akan berhubungan dengan login. Sekarang saya tanya, apakah form login ada hubungan atau ada garis ke main form? Nggak ada kan? Nggak pernah ada dari main login itu ke main form, nggak pernah ada. Sehingga dia makanya nggak ada hubungan ke sini. Nah, sekarang dari login yang ada hubungan sama main form, yang ada garis ke main formnya, berarti dari login ada garis ke main form. Main form nggak ada juga ke login kan, form login ya udah, berarti dia tidak pernah terhubung. Antara form login sama main form tidak pernah terhubung. Yang terhubung adalah form login ke login ke main form, seperti ini. Jadi jangan kalian tambahkan lagi, misalnya oh ya udah biar banyak, misalnya saya tambahkan seperti ini. Nah, ini salah. Ya, ini salah. Gitu. Nah, jadi ini penjelasan mengenai kelas diagram. Ada 3 pokok, nama, atribut, metode ya, memiliki salah satu sifat private, protected, sama public. Private tidak dapat dipanggil di luar kelas, protected hanya dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisi, dan public dipanggil oleh bebas ya, siapapun. Kelas sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi menghasilkan sebuah objek, inti dari pengembangan berorientasi objek. Menggambarkan keadaan atau state ya, suatu sistem menawarkan layanan. Jadi terdiri dari atribut sama metode tadi, menggambarkan struktur, deskripsi kelas, package, objek, dan hubungan satu sama lain. Nah, di sini ya struktur dari kelas tadi sama sebenarnya, nama kelas, atribut, sama metode ya. Nanti sebenarnya ada multiplicity ya, tapi ini sebenarnya agak jarang dipakai. Jadi hubungan antara ini, misalnya satu kelas bisa digunakan di satu atau banyak kelas gitu, atau
kalau misalnya nilainya 1 berarti one and only one, jadi satu kelas ini hanya akan menggunakan 1. Tapi kalau 0 tidak pernah menggunakan atau bisa banyak. Kalau misalnya 1 bintang kayak gini berarti minimal dia akan membuat 1. Kalau non atau dia membuat berhubungan 1 atau tidak sama sekali. Ya, asosiasi ini. Nah, di sini ada relasinya. Relasinya ada 3 macam. Yang pertama is a, has a, sama others. Tapi yang kebanyakan itu menggunakan asosiasi ya. Nah, di sini ada agregasi sama komposit. Jadi hubungan yang saling, ada yang hubungan komposit. Jadi kalau misalnya kelasnya satu hancur, yang satunya ikut hancur gitu. Ada generalisasi sama realisasi. Nah, di sini untuk hubungan JSPEC ya, generalisasi spesialisasi sama dependensi, ketergantungan. Jadi kalau ada satu kelas yang tidak bisa dibuat kalau kelas yang tersebut belum dibuat gitu, itu saling ketergantungan. Tapi kebanyakan sih menggunakan yang asosiasi. Oke. Nah, ini penjelasannya ya. Asosiasi hubungan statis, menggambarkan kelas yang memiliki atribut. Agregasi menyatakan whole part ya, bagian. Pewarisan ini yang agregasi ini yang komposit tadi. Pewarisan ya, menggambarkan fungsionalitas dari kelas yang diwarisi. Jadi kalau ada kelas general sama spesialisasi gitu. Hubungan dinamis di passing menggunakan sequence diagram dijelaskan, digambarkan menggunakan sequence diagram. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai kelas diagram, pembuatan kelas diagram, studi kasusnya, saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada pertanyaan, boleh di komen di YouTube-nya atau langsung tanya ke saya juga boleh. Akhir kata, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, jadi itu penjelasan singkat tentang kelas diagram. Sekarang saya jelaskan kembali tentang kelas diagramnya. Nah, jadi di sini kelas diagram itu ya hubungan ya, menggambarkan hubungan antar kelas yang sudah kita buat. Sebenarnya kalau menggunakan device engineering, hubungan antar kelas yang sudah kita buat kelasnya, jadi tinggal kita isikan atau kita tinggal inputkan atau tinggal kita gambarkan. Nah, sekarang berdasarkan contoh kemarin ya, berdasarkan contoh yang sudah kita buat kemarin di sebelum-sebelumnya, yaitu untuk pertama di sini sudah ada kodenya dulu. Di kodenya di sini contohnya yang untuk login kemarin masih tetap. Jadi kodenya di sini ada 3 kelas. Kelas yang pertama itu adalah form login, kelas yang kedua adalah login, dan kelas yang ketiga adalah main form. Nah, jadi untuk langkah pertama untuk membuat kelas diagram, kalian lihat dulu karena kita reverse engineering, karena jadi hanya sudah kodenya udah ada, jadi lebih gampang. Jadi kita lihat dulu berapa banyak kelasnya. Form login, sama main form. Jadi berarti akan ada 3 kelas muncul di sini. Yang pertama, jadi untuk kelas diagram ini sendiri terdiri dari 3 bagian ya. Seperti kalau di OOP kemarin juga sudah mungkin sudah bikin ada sempat membuat desain untuk kelas gitu. Jadi terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama ini adalah nama kelasnya. Bagian yang kedua ini adalah atributnya, dan bagian ketiga ini adalah metode-metodenya. Ya, jadi kalau untuk mendefinisikan kelasnya ya udah form login, berarti di sini juga namanya form login. Kadang ada mahasiswa yang membuat di sini form login, di sini namanya beda, jadinya beda. Ya, jadi beda antara apa yang sudah diimplementasi dengan apa yang didesain, harusnya kan sama. Jadi di sini kalau namanya form login ya sudah tuliskan aja langsung form login. Kemudian masih ingat sama atribut dari sebuah kelas? Atribut itu yang mana? Ya, yang ini. Ya, yang atribut yang dimiliki oleh setiap kelas. Jadi misalnya di sini atributnya kan berupa berupa objek. Ya udah dituliskan atribut log .2 login. Seperti itu. Ya. Log .2 login. Ternyata di kelas form login itu hanya punya satu atribut, ya udah berarti tuliskan hanya satu.
Kemudian di sini ada metode. Kita lihat metode itu yang mana? Ya, yang ada void-voidnya kan? Atau yang berupa prosedur ataupun fungsi. Ya udah kita tulisin. Di sini private, katanya private berarti minus, kemudian void a button login action perform. Ya udah kita copyin aja. Harusnya parameternya ditulis ya, boleh parameternya ditulis di sini. Seperti itu. Nah, jadi kita tidak terlalu melihat isi dari metode-metode tersebut, enggak terlalu dilihat banget, tapi kita hanya melihat metodenya aja. Punya metode apa saja seperti itu. Misalnya kalau di sini hanya punya satu, ya udah punya satu berarti. Nah, jadi ada access identifier, mungkin di OOP juga udah ya dipelajari. Kalau access identifier, kalau nggak ada itu berarti dia bersifatnya public, ya berarti plus. Kalau misalnya di sini dituliskan private, berarti minus. Nah, itu adalah form login. Nah, jadi misalkan di kelas yang kalian buat itu, misalnya nggak punya yang namanya atribut. Nggak punya namanya atribut atau atributnya tidak ada, maka di sini harusnya dikosongin. Misalnya jadi form login kosong karena atributnya nggak ada, baru ditambah di bawahnya metode-metodenya apa. Jangan metodenya ditaruh di bagian kedua karena dia sudah ada tempat-tempat sendiri. Ada yang membuat seperti itu kadang. Jadi karena Bu kan sayang kosong, iya memang sayang kosong, tapi ini kan desain. Bukan ngomongin sayang kosongnya, bukan bagian itunya, tapi ini adalah desain, sudah ketentuan. Jadi ketentuannya ya udah ikutin bahwa bagian yang pertama itu adalah kelas, nama kelas, bagian kedua itu adalah atribut, bagian ketiga itu adalah metode untuk metode. Jadi bagian metode jangan ditaruh di atribut ataupun dibalik. Bagian atribut ditaruh di metode, bagian metode taruh atribut. Seperti itu ya untuk bagian sebuah kelas sendiri. Kemudian kita lanjut dengan kelas kedua, yaitu adalah login. Di sini kelas login ya, login. Kemudian atributnya apa? Ada username sama passwordnya. Username, password berupa string. Kemudian metodenya ternyata dia juga cuma punya satu metode, yaitu adalah proses login. Proses login harusnya ditambah dengan parameter ya, dan berupa berupa prosedur. Dua void. Habis ya, nggak ada lagi prosedurnya, parameternya untuk metodenya untuk di kelas login. Sudah. Sekarang kita beralih ke main form. Di main form di sini ternyata kosong karena memang saya membuatnya kemarin itu memang kosong, hanya sebagai tampilan aja. Ya udah kita kosongin seperti ini. Jangan dihapus yang bagian bawahnya karena dia penanda bahwa oh ini adalah kosong. Gitu. Atributnya nggak ada dan metodenya nggak ada. Nah, itu bagaimana cara membuat atau mengidentifikasi berapa banyak kelas. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengidentifikasi hubungan antar kelas. Ya, hubungan antar kelas itu sebenarnya diidentifikasi bisa dilihat lewat sequence diagram. Ya, ini sequence diagram yang sudah kita buat kemarin. Atau sudah dibentuk pada saat sequence diagram. Sekarang hubungannya, kita lihat di sini ada, kita nggak melihat dari aktor ya, kita hanya melihat dari kelasnya. Form login, ini adalah kelas form login. Di form login, metode apa saja yang keluar? Lihat di sini. Pertama ada garis button login. Oh yaudah, button login kan berarti dia ke aktor. Kita abaikan. Sekarang dia ada garis ke, ini ada garis kan? Garisnya ke login. Oh berarti antara kelas form login dengan kelas login itu saling terhubung. Ya udah dikasih garis di sini. Berarti dia ada hubungan. Berarti antara form login sama login itu ada saling ada hubungannya, ada relasinya. Itu udah dikasih garis. Terus kita lihat lagi ke bawah, kita telusuri sampai sini. Oh ini kemana? Dari form login ke login. Oh sudah tadi kan? Ya sudah. Oke, habis kan? Selesai. Sekarang kita lihat login, kelas login. Kita lihat lifetime-nya. Ini lifetime-nya. Ini ada garis pertama itu ke proses login, form login. Oh ya udah, form login udah. Kemudian dari login ini ada ke main form. Oh berarti ada hubungan atau ada relasi dari login ke main form. Ya udah kasih lagi sebuah garis atau sebuah relasi. Terus ke bawah ke form login ya sudah selesai. Nah berarti seperti itu. Udah. Jangan ditambahin dari
form login ke main form, jangan ditambah-tambahin. Kenapa? Kadang ada mahasiswa yang membuat seperti itu, semuanya digarisin. Saya tanya kadang, kenapa dikasih garis padahal ini nggak ada hubungan? Iya Bu, kan biasanya berhubungan semua, nggak semua begitu. Ya, kalau dia tidak ada kaitan atau tidak pernah memanggil, istilahnya nggak pernah dipanggil atau nggak pernah memanggil atau nggak pernah memakai atau tidak pernah menggunakan metode yang ada di kelas tersebut, berarti dia tidak ada relasi. Ya udah, nggak usah dikasih garis, manjang-manjangin aja kan, ya. Dan juga harus dipastikan untuk melihat kebenaran antara sequence diagram dengan kelas diagram. Kita lihat kelas, jumlah kelasnya. Di sini ada muncul 1, 2, 3 kelas. Berarti juga di sini harus muncul 1, 2, 3 kelas. Seperti itu. Ya, jadi membuat kelas diagram itu sebenarnya gampang. Tinggal pertama mengidentifikasi kelas, kemudian nulisin atribut dan metode, kemudian relasinya. Relasinya bisa kita lihat dari sequence. Seperti itu. Nah, ini ya yang tadi teorinya 3 pokok area, nama atribut, nama, kelas, atribut sama metode, dan juga dia memiliki access identifier atau memiliki sifat, ya, ada private, protected sama public yang digambarkan di bagian plus minus. Kalau public protected itu yang pagar. Kemudian ya kelas instansiasi, kemudian ya properti. Nah, ini ada asosiasi ya, hubungan. Sebenarnya hubungannya ada beberapa macam, ada hubungan dan juga ada ini, sebenarnya orang suka bilangnya agregasi ya, multiplicity. Jadi one and the only one. Jadi maksudnya satu kelas itu hanya menggunakan satu kelas yang lain begitu. Tapi sebenarnya kita jarang sih menggunakan apa namanya agregasi di sini, agregasi multiplicity di sini kita jarang karena kebanyakan kadang kita hanya membuat satu kelas itu menjadi satu objek kebanyakan. Nah, kemudian relasinya, nah ini relasi ya, ada relasi is a generalisasi ya untuk inheritance. Kalau ingat di OOP kita kan ada inheritance, jadi kita is a, kemudian ada kalau asosiasi has a, itu yang whole part, kemudian dependensi itu yang banyak lagi relasinya yang lain-lain ya. Nah, yang pertama kalau agregasi ya garis lurus aja, kalau dia berupa asosiasi ya, berupa asosiasi ya, berupa asosiasinya dia ada tanda seperti ini. Kalau komposit ini generalisasi ya, kalau ketergantungan dependensi. Hubungannya ini bisa dibaca sendiri. Jadi kadang kita itu jarang menggunakan yang lain-lain. Pada paling yang kita gunakan itu generalisasi karena kalau ada inheritance. Tapi kalau di TA juga kadang mahasiswa tuh jarang ada yang namanya inheritance. Inheritance paling ya komposit juga, komposit atau agregasi gitu yang whole part itu juga jarang ada sih sebenarnya. Ya, jadi yang paling banyak itu memang asosiasi aja. Begitu. Ya. Digambarkan dengan menggunakan sequence diagram. Jadi hubungan dinamis. Kalau ini yang pewarisan ya, agregasi sama asosiasi. Kebanyakan sih memang yang asosiasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya tentang kelas diagram. Silakan. Jadi ini yang terakhir, ya, materi terakhir yang kita bahas untuk UML. Silakan. Ada yang mau ditanya?
Belum? Oke, kalau belum ada yang ditanya, sekarang sebelum kita masuk ke dalam apa yang harus kalian lakukan, sekarang saya mau membahas dulu sequence yang sudah kalian buat kemarin. Nah, sequence-nya. Kosong. Baik. Secara sekilas, kelompok 2 mana sekuensinya? Skenario. Sekuensinya saya belum temu. Kelompok. Kok masih ngedit-ngedit? Kelompok berapa nih? 4. Kelompok 5, kosong, baru aktor sendirian, kesian banget ya. Sendirian, gak ada teman. Kelompok terakhir, oke, sudah. Kelompok 2 mana? Kelompok 2, sekuensinya mana dia? Ada di bawah atau? Saya nggak tahu nih. Halo? Halo, ada yang merasa kelompok 2 di sini? Kelompok apa tadi? Kelompok 5 juga, sekuensinya belum ada. Halo? Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran, Bu. Coba, mana kelompok 2? Sama kelompok 5. Fadil, Marisa, Rafira, kelompok 5. Mahdi, Hafiz, Mafalda, Rekian. Saya yang error atau bagaimana? Itu kelompok 5 emang belum dibuat, Bu. Emang belum dibuat? Iya, Kelompok Bu. 2 juga belum, Bu. Sorry. Kenapa? Lupa, Bu. Oke, sudah, Bapak. Maaf ya, Bu. Ya, oke, baik. Kita bahas saja ya. Kalau berdasarkan yang sudah ada sekarang nih. Kalau dilihat di sini, hampir benar tuh enggak, masih salah. Tapi ya lumayan lah, ya udah oke lah masih ya. Tapi kita bahas dulu ya, bahas dulu. Kita belum melihat ini yang benar, ini yang salah atau gimana ya. Sekarang kita bahas dulu di sini kelompok 1. Di sini ada ini kan kelas ya. Ada kelasnya yang bulat, ada kelasnya yang petak-petak. Bedanya apa? Apa bedanya? Apakah ini maksudnya kelas atau bukan? Itu ya. Terus di sini kan di dalam sequence tidak pernah, ini kan sequence sorry. Kelasnya sama, frame kalkulator 4 kali muncul. Nggak pernah seperti itu. Jadi kelasnya kalau misalnya satu kelas, dia kan ngomongin objek. Kalau memang misalnya dia kelas itu hanya dibentuk 1 kali objeknya ya, berarti muncul 1 kali. Kecuali kalau objeknya berbeda. Jadi kalian harus tulisin misalnya objeknya, Bu yang ini objeknya frame-nya lain. Frame-nya objek baru, yang ini frame-nya objek lain lagi. Boleh, tapi tuliskan nama objeknya. Objeknya apa? Tapi kalau objeknya tetap satu, jangan dipisah. Gitu. Ya.
Dan nggak pernah muncul seperti ini, kemudian tiba-tiba di sini yang muncul lifetime. Lifetime punya siapa? Ini yang menjadi pertanyaan. Ini kan lifetime kelas. Kelas siapa ini yang muncul? Tiba-tiba ada lifetime, tapi nggak ada nama kelasnya. Kelas yang mana? Ya. Terus ini garisnya putus. Berarti kalkulator ini hanya sampai sini. Ini lifetime punya siapa? Jadi kalau memang saya seperti itu, panjangin tuh lifetime-nya. Ya, lifeline-nya. Oke. Saya belum ngomongin masuk benar atau salah ya, tapi saya notasi dulu. Oke. Ini oke, baik. Tapi kayaknya saya nggak tahu. Kayaknya ini bukan kode yang saya buat. Saya nggak tahu ngelihat dari mana ini kode. Ada first view, kayaknya saya membuat nggak ada first view deh. Concrete nggak ada juga. Hitung klik nggak ada juga rasanya. Algoritma klik juga nggak ada. Ya, jadi apa yang dibuat dengan apa yang ditugaskan itu berbeda. Ya, di saya itu nggak ada muncul, bukan nggak ada metode yang first view ini nggak ada. Karena itu program saya sendiri bikin. Jadi saya ingat. Kalkulator activity, kelas kalkulator activity juga nggak ada. Yang ada kelas kalkulator sama C kalkulator. Jadi nggak ada muncul. Saya nggak tahu ini keluar kelas diagram ini dilihat dari mana, saya nggak tahu. Oke, kelompok 4 ya masih mengerjakan. Kelompok 6 sama sih seperti yang tadi ya. Di sini ada frame kalkulator form, terus lifeline-nya juga nggak ada. Muncul dari mana dia? Ya. Oke, sekarang oh ya, saya lupa buka. Sambil saya buka NetBeans. Sambil ini ya, sambil kita lihat lagi kalau di kelompok ini, kalau di dalam harus diingat ya, harus diingat kalau di dalam sequence diagram tidak perlu lagi dituliskan melakukan apa, memilih apa, karena yang dituliskan di sini adalah nama metodenya. Metodenya yang kita tuliskan. Jadi bukan apa yang dilakukannya, bukan. Tapi kita langsung panggil nama metodenya. Metode perhitungan. Berarti cara nulis metode gimana? Coding kan kalian tahu kan? Perhitungan misalnya buka kurung tutup kurung. Jadi tidak ada melakukan perhitungan, memilih operator, mengakses aplikasi. Kalau mengakses aplikasi, terus apakah itu menjadi trigger? Bukan. Triggernya yang mana? Ketika kapan? Nah itu. Ya. Jadi tidak pernah muncul di sini berupa kata kerja ataupun kata benda. Dia langsung muncul di sini adalah metode yang ada karena kita reverse, lebih enak. Reverse langsung munculkan metodenya. Seperti itu. Itu harus diingat. Sampai anak-anak TA itu banyak sekali yang salah. Ini masih seperti yang kalian buat nih, melakukan apa, memilih apa, menekan tombol apa gitu. Itu nggak pernah muncul di dalam sequence. Jadi kalau di dalam sequence makanya saya keluarin program kode. Kalau misalnya seperti ini ngapain saya munculin kode gitu kan? Karena yang memang ditulis di sini adalah metodenya, nama metodenya. Kalau misalnya melakukan perhitungan, ya kalian bisa mengira-ngira aja tuh, nggak perlu lagi saya keluarin kode, ngapain kan? Karena metodenya nggak perlu. Nah, tapi sekarang yang kita butuhkan adalah nama metodenya. Oke, ini nama metodenya oke. Oke, ini metode yang udah keluar. Baik. Sekarang kita coba buka kodenya. Bentar ya. Untuk saya kemarin. Oh ini.
Ya. Caranya saya ubah. Share semua aja ya, biar bisa kanan kiri. Ini ya, nanti tolong diperhatikan. Jangan suka-suka milih notasi ya, karena notasi itu ada arti. Kadang ada yang menuliskan di sini langsung ditulis MVC-nya, bukan ditulis, digambarkan MVC-nya. Jadi ada yang bentuk model, ada bentuk view, ada bentuk controller. Tapi bentuknya bukan kayak gini juga, beda bentuk. Ya, nggak tahu saya di sini ada nggak ya untuk model, view, sama controller. Nah ini ada. Ini controller, ini entity, ini untuk boundary. Jadi bentuknya bukan bulat, bentuk bulat kayak gini doang, enggak. Ada notasinya, ya. Kalau ini dibilang, Bu ini bentuknya MVC, salah juga. Bu intinya kelas, bukan gitu juga. Jadi ini bentuk kelas atau notasinya asal suka-suka. Ya, jadi kalau misalnya bentuk kelas yang umum itu seperti ini, yang lifeline object ya. Tapi kalau misalnya yang Bu saya mau bentuknya yang pakai MVC atasnya, silakan. Tapi ada bentuknya juga nih. Kalau boundary kelasnya berupa boundary ya berarti bentuknya begini nih. Tapi kalau misalnya kelasnya berbentuk entity atau model ya, model ini entity bentuknya seperti ini, ada bulat garis bawah. Kalau controller yang bentuknya begini, ada bulat terus ada tanda kayak tanda panah. Control. Gitu. Ya, jangan asal pilih. Karena apa? Karena mulai dari sini kalian takutnya kalian kebiasaan sampai di TA. Soal kebiasaan terus. Jadinya salah terus kan. Sekarang kita lihat di sini berarti saya punya 3 kelas ya. Kelas yang pertama frame, kita mulai dari frame dulu ya. Frame, kemudian kalkulator sama C kalkulator. Kelas yang pertama frame kalkulator, oke. Frame kalkulator, nama kelasnya adalah frame kalkulator. Ini ya, nama kelasnya adalah frame kalkulator. Berarti di sini harusnya frame kalkulator. Kemudian bukan mengakses aplikasi. Dia akan melakukan proses itu pada saat kapan? Dilakukan proses atau dilakukan perhitungan itu pada saat kapan? Mulainya pada saat kapan? Yang dimulai pada saat klik sama dengan. Lihat, pada saat klik sama dengan, dia kan oke lah, ini hanya double parsing, udah lewatin. Mulai dia masuk atau membuat kalkulator atau membuat objek ckal ini adalah objek yang berasal dari kelas kalkulator. Ya, di sini juga bukan kalkulator, tapi harusnya C kalkulator. Dan juga saya omongkan kemarin bahwa kalau di sini kan baru bikin, berarti dia harus ada new-nya. Harus ada new di situ. New, ya, new atau bikin bukan new, create-nya, sorry. Kalau di sini new ya. Kalau di sini create kan, harus ada create di sini. Kemudian baru dia membentuk atau membuat objek dari kelas C kalkulator. Ini juga salah. Jadinya. Terus sudah bikin create, baru dia panggil apa? Panggil perhitungan ini kan. Panggil perhitungan, berarti dia baru panggil metode perhitungan. Jadi, saya ubah aja lah. Contohin. Ini adalah frame ya. Kemudian di sini adalah kelasnya C kalau kemudian dia tadi aktornya harusnya ada lifeline. Nah ini aktor yang ada lifeline.
Di sini kan tadi mengakses bukan mengakses. Sebenarnya gampang sih. Tinggal nih copy aja. Kalau misalnya kalian bukan mengakses tuh. Copy, udah muncul. Terus dari sini ke sini dia create kan? Ada nggak create di sini? Saya lupa ada nggak dia? Nggak ada, kita kasih nama aja. Misalnya putus-putus seperti ini, dispatch. Enggak ada kayaknya create ya. Ini kita kasih sini, kita ini. Terus dia create berarti membuat objek ya, berarti mulai hidup. Turunin dikit. Sorry ya, nggak lurus. Ya, berarti dia mulai hidup. Nah, hidup ya, akan turunin dikit karena dia ada waktu, ada jeda ya untuk menghidupkan. Terus apa? Ini sudah create selesai, berarti cek kalkulator perhitungan. Berarti dia memanggil perhitungan yang ada di kelas cek kalkulator. Berarti bikin lagi nih. Mana ya? Navigasi. Kita ambilin aja. Nanti di sini ya. Kita copy belum copy. Copy aja nih. Begitu. Berarti kan tinggal kita lihat isinya apa. Perhitungan. Apa yang dia lakukan? Berarti dia baru ada switch case di sini kan. Baru ada ini apa sih? Nah, baru ada operator. Nah, di sini tidak memilih operator. Perhitungan, kemudian di dalam perhitungan apa yang terjadi? Berarti dia ada kondisi, kan begitu. Ada case-nya, berarti ada mana? Option. Ada nggak di sini option? Kita ambil frame aja, sama di frame-nya diganti. Oke. Option seperti ini. Karena frame-nya ini satu, sudah, dulu deh. Cek waktunya di sini. Ya. Oke, terus frame-nya kan hanya satu tuh. Berarti di sini muncul frame. Frame-nya apa? K ini apa? K itu dari kalkulator kan? Adalah objek K dari kelas kalkulator. Berarti di sini adalah titik 2 kalkulator. Oke. Kalkulator. Terus nanti saya kasih aja. Terus lifetime-nya baru option-nya tadi, nanti option-nya baru kita tambahin. K berarti manggil penjumlahan ya. Oke, saya edit dari sini. Manggil penjumlahan dipanggil ini kan. Gimana? Oh, ya ampun. Ternyata beda. Penjumlahan. Terus di sini kalian lihat, penjumlahan itu kan berupa return type, berarti ada return-nya. Apa yang dia return-kan? Misalnya, apa tadi? Siapa foto tadi hasil, berarti return hasil, seperti itu. Terus panggil lagi pengurangan ya, kan? Begini, terus ada return type-nya. Dan seterusnya. Oke, sudah, dan seterusnya ya. Saya lanjutkan aja. Nah, baru saya tambahin option-nya di sini.
boleh pada saat option ini kasih case 1, case 2, case 3 dan seterusnya boleh terserah. Oke, ini apa lagi? Seperti ini. Saya kasih langsung aja. Ini kalkulatornya ngikut. Ini nih, kadang yang edit ininya yang lama. Bukan bikinnya. Tapi ngedit ininya nih yang lama, bikin lemas. Bukan, apalagi kalau ambil misalnya nggak bikin sendiri maksudnya. Agak ribet. Ya, pokoknya begitulah ya, sudah. Option di sini. Ini contohnya, saya contohin dulu. Masih gerak lagi. Ya, sudah, biarin aja lagi. Ya, saya pengurangan ya sudah. Dan oke, nah sekarang, nah di sini sudah kan hasil nanti kalian buat yang untuk optionnya yang lain-lain, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Terus di sini kan perhitungannya kan berupa fungsi. Kita balik lagi ke main form kan. Perhitungannya kan berupa fungsi. Berarti ada return type lagi tuh. Nanti setelah option berarti ada return type lagi di sini. Yaitu mengembalikan fungsinya tadi. Yang dikembalikan apa? Hasil misalnya. Hasil. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu bacanya, cara bacanya. Paham nggak? Ada yang mau ditanya? Jadi kalau misalnya satu kelasnya cuma satu, ya frame apa tadi? Frame kalkulator yang banyak-banyak itu nggak akan pernah muncul. Jadi kelasnya itu cuma satu, terus tiba-tiba muncul lifetime itu dari mana? Ya. Terus yang ini first view ngambil kode yang mana nih? Gitu. Pertanyaan kan, kode yang mana yang dilihat? Ya, ya ini berbikin. Ini juga salah, harusnya di sini kan. Bukan dari kalkulator. Kalkulatornya di belakang. Frame-nya di mana? Kan user kan kalian berinteraksi apakah sama model? Kalian berinteraksi sama frame kan? Ya kan? Berinteraksinya sama frame, bukan sama modelnya, bukan sama kelas. Kalkulatornya bukan. Kalian interaksi sama frame, berarti upload tuh pasti bakal ke view atau ke frame. Ini salah juga. Terus ini belum juga sama sih. Ya, muncul seperti ini muncul. Sekarang ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan. Nanti diam, nanti nggak bisa lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Halo, ada orangnya nggak? Halo, tes 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ada orangnya? Atau saya ngoceh sendiri? Ada, Bu. Ada ya? Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Udah jelas belum? Jadi kalau di dalam sequence diagram, ikutin alur kerjanya, alur di program. Oleh karena itu saya kasih programnya, bukan saya kasih suruh apa ya, suruh kalian bikin sendiri nggak. Tapi makanya saya kasih programnya, ini programnya bikin sequence dari program itu. Banyak tuh mahasiswa saya yang bimbingan sama saya itu 1 bulan benar-benar cuma bab 4 aja, udah bolak-balik. Benar ini nih. Ya, ini tadi atau dari mana? Dia mau tanya nggak? Belum?
aku izin tanya, Bu. Boleh, Berarti, boleh. Bu, yang frame calculator dot formnya itu nggak usah dimunculin ya, Bu, di diagramnya. Bukan nggak usah dimunculin, tapi dia penjumlahan ini di kodenya apakah ke frame kalkulator? Terus ini frame kalkulator sama, terus nggak balik lagi ke sini? Gitu kan? Jadi kembalinya dari return itu aja ya, Bu? Jadi baca kodenya, kodenya saya matiin. Nah, jadi lihat alur kodenya, karena kita kan lewat kode kan, kodenya udah ada. Berdasarkan kodenya aja. Jadi kalau misalnya C kalkulator di sini ke perhitungan, mana tadi? Nah, ini perhitungan kan. Nah, perhitungan ini kan dia dari perhitungan dari C kalkulator ini dia kan enggak manggil frame kalkulator lagi kan. Di dalam perhitungan ini kan dia ke K. K itu apa? K itu dari mana? K itu dari kalkulator, berarti ke kalkulator. Ke kalkulator. Nah, di kelas kalkulator kan dia ada K-nya, bukannya ke kelas frame. Dia di kelas frame ini nggak ada yang namanya penjumlahan, nggak ada yang namanya metode penjumlahan. Yang ada metode penjumlahan di kalkulator ini kan. Gitu loh. Jadi ikutin alur yang ada di kodenya. Di penjumlahan, lihat penjumlahan kemana. Oh, penjumlahan ini ada di kelas kalkulator, berarti di atas ini ada kelas kalkulator. Si C kalkulator itu manggil metode penjumlahan yang ada di kelas kalkulator, bukan di kelas frame kalkulator .form. Kemana dia? Tiba-tiba penjumlahan ke situ. Nggak ada kan di sini. Gitu. Ya. Baik, makasih, Bu. Terus juga ini jangan sampai muncul beberapa kali dengan hal yang sama, yang nggak pernah ada seperti ini. Ada lagi? Silakan. Belum jelas, udah untuk sequence jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang berarti untuk tugas selanjutnya adalah membuat kelas diagram berdasarkan kode itu lagi, kode yang kemarin berdasarkan kode dan sequence ini. Silakan buat kelas diagramnya. Jelas tugasnya? Jelas, Bu. Ada yang mau ditanya? Ya. Baik. Kalau enggak, berarti yang belum bikin sequence ataupun yang salah, silakan diperbaiki ya sequence-nya. Sudah dikasih contoh. Mudah-mudahan nanti kalau saya cek lagi udah benar ya, bukannya hanya sudah sekedar bikin tapi udah benar dan ngerti gitu alurnya. Terus silakan ditambahkan, terus ditambahkan juga dengan kelas diagram. Oke, jelas ya? Berarti minggu depan harus selesai, gitu ya. Materi kita juga sebenarnya udah habis, paling nanti saya sisip-sisipkan yang untuk MVC doang. MVC nggak terlalu banyak sih, cuman ini doang. Cuman yang mana menjadi kelasmu. Kemarin juga sudah saya singgung kan pada saat saya jelasin coding, saya singgung udah yang mana menjadi kelas model, yang mana menjadi kelas view, mana akan menjadi kelas controller, itu udah sempat saya singgung sedikit. Oke, sudah jelas? Cukup? Silakan diperbaiki ya. Silakan diperbaikin, yang belum silakan dibuat. Mudah-mudahan dengan
sudah dijelaskan tadi bisa lebih paham ya, bisa lebih paham dan ngerti gitu, dan udah benar. Tambah lagi tugasnya berarti kelas diagram. Gitu. Oke? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin segitu aja dari saya hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mudah-mudahan puasa kita berjalan dengan lancar ya sampai akhir nanti buka puasa gitu, dan sampai akhir di ujung-ujung puasa nanti. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih banyak, Bu. wabarakatuh. Ya. Makasih.